Oke, selamat pagi teman-teman. Ini di ruang tamu saya. Kebetulan sekarang saya sedang punya tamu, Kang Mamu. Kami gondrong-gondrong semua. Ini lihat rambutnya. Rambut saya agak putih ini. Ini karena Kang Mamu, kita sedang melakukan social distancing, jaga jarak. Jadi karena kami warga negara yang baik, jadi kami tidak potong rambut. Warga negara yang kafah. Nah, warga negara yang baik itu menuruti saya juga nggak jumatan, teman. Sampai rumah saya ada jumatan saya enggak. Karena saya aku sing biasanya orang no corona wae ora jumatan kan. Mosok iki ono sing jamin corona kok jumatan. Papane sudah keluar. Saya keluar katanya. Jadi, saya sama Kang Mamu ini akan bahas tentang meme yang beredar. Meme itu gambar terus disertai dengan tulisan-tulisan itu. Isinya ya gurauan, isinya gojekan. Corona itu sesuatu yang menyedihkan karena di banyak tempat sekolah libur, orang pekerjaannya berhenti, kematian sekarang sudah mencapai berapa hari ini? Berapa ya? 600-an, sangat besar gitu ya. Tapi puncak sebuah tragedi itu selalu komedi. Kita harus, iya, di puncak-puncak kesedihan itu selalu ada sesuatu yang bisa ditertawakan. Masyarakat kita itu luar biasa lucu-lucunya. Jadi sampai corona yang harusnya menakutkan itu mereka masih bisa dulu. Misalnya ini, jadi ini gambar pertama ini. Ada orang potong rambut menggunakan tongkat karena social distancing. Ini benar atau enggak atau dibuatannya untuk guyonan, tidak tahu ini. Ini mungkin apa itu? Mungkin konten ya, artinya guyonan ya, memang dibuat untuk joke gitu ya. Oke. Yang nah ini kali ini ya. Jadi yang kena efek corona itu tadi anak-anak kita di rumah, ini Bening di rumah juga, Nawa di rumah, yang biasanya sekolah ini mereka sekarang pada di rumah. Di rumah itu yang repot kemudian orang tuanya, karena ada tugas, ada yang lain, mereka harus mendidik seharian, biasanya di sekolahan. Guru yang biasanya kita marah-marah sama guru gitu kan, biasanya karena mamanya itu lebih galak. Karena mamanya lebih galak gitu ya. Nah ini ada meme juga, jadi telepon, di situ ada telepon antara anak gitu ya, teman-teman sekolah gitu ya, itu semacam rasan-rasan. Dia bisa ya? Gimana rasanya belajar di rumah? Aku tak sanggup lagi. Mamaku lebih galak dari ibu guru. Di sekolah bawaannya marah-marah melulu. Jadi memang itu mungkin perasaan anak ya, bosen dia di rumah melulu, bingung, kangen sama teman-temannya, kangen sama gurunya, bingung tentang apa yang harus dia kerjakan, tetap bosen, ketemunya cuma bapak ibu belajar di rumah. Oke, kita lanjutkan yuk. Ini ya, tentang sekolah. Nah, ini tentang anak-anak juga, tapi yang dibuat gambar kucing. Ini dua kucing ini ya. Libur panjang, gak punya kuota, gak dikasih uang jajan sama emak lo. Ini boring sekali. Jadi gimana sih di rumah zaman sekarang anak-anak nggak punya kuota, tidak bisa nonton YouTube, tidak bisa main game. Di rumah nggak apa-apa, tapi harusnya ada kuota gitu. Dan
Tapi tidak semua orang punya kuota. Nah, kuota itu maksudnya untuk internet. Ya, di sini internet gratis. Bukan mampu. Nah, ini ada lagi nih. Untuk pertama kalinya di dalam sejarah manusia bersatu kita mati. Tolak belakang ya. Ya, bercerai kita selamat. Jadi himbauannya adalah bagaimana kita bercerai. Sekarang sholat di masjid itu dikasih jarak. Iya, jarak 1 meter. 1 meteran lah. Ada softnya itu ada garis-garisnya. Softnya ada garis-garisnya. Nah, itu betapa sangat mengubah dunia ini. Corona ini. Saya kalau pagi-pagi sekarang jalan lebih sering melihat langit yang bersih. Lebih sering melihat langit yang bersih daripada langit yang cerah. Itu mungkin salah satu manfaat corona. Oke, kita lihat lagi. Wah, ini pasti konten juga ya pasti ya. Iya, konten. Konten ini demi konten ini. Patuhi himbauan jaga jarak 1 meter. Sehingga ketika orang naik sepeda motor harus gitu-gitu aman. Tapi kalau memang seperti ini ya selamat dari corona ya bisa tidak selamat kecelakaan. Jadi ada gambar lagi tuh. Ini saya nggak ketemu cari itu gambar. Dia dikejar-kejar istrinya untuk berangkat kerja. Tapi kemudian pulang lagi karena dikejar-kejar polisi untuk pulang. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, banyak tulisan-tulisan yang unik di corona ini. Misalnya tulisan yang unik itu ada lockdown, itu nulisnya lockdown. Lockdown ini artinya jangan dikunci malah. Jangan dikunci ya. Jangan digembok. Tapi kok malah dipalang? Ya, malah dipalang. Ada yang nulisnya lockdown. Ada yang nulisnya download. Ya, itu keunikan. Oke, inilah ada lagi ini. Nah, social distancing itu apa sih? Social distancing itu apa sih? Ini bisa menjelaskan dengan mudah. Social distancing itu kalau lo gak paham inti dari social distancing, coba lo ingat-ingat lagi pas lo minjem duit ke teman, terus pas ditagih pasti nginder-nginder kan? Nah, nginder-nginder gitu ya. Jadi ketika kita punya hutang, terus ketemu orang yang kita pinjami uang itu, maka kan kita kan nggak enak itu, maka kita melipir-melipir lah. Itulah social distancing. Nah, memang kamu. Jadi banyak istilah-istilah asing yang susah dipahami oleh masyarakat. Ini mungkin pengalaman pribadi ya. Banyak sekali istilah-istilah asing di dalam kasus corona ini. Yang saya misalnya lockdown itu apa? Saya nggak paham juga. Bantah-bantahan di media sosial tentang lockdown, baiknya lockdown, baiknya tidak. Itu nggak begitu paham. Yang dimaksud lockdown itu bagaimana? Termasuk social distancing. Tidak. Oh, sekarang itu physical distancing. Oh, saya physical ya. Kita dekat saja ya, karena kita tahu bahwa kita sama-sama bersih ini. Social distancing. Itu physical, sosial itu kan sebenarnya gimana ya? Harusnya memang bukan sosial, harusnya fisik ya, kan hanya fisik. Harusnya bukan sosial, benar. Apakah tidak ada upaya ikhtiar untuk mencari bahasa-bahasa yang lebih familiar, dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak ada perdebatan yang mudah diterima ya kan memang dari atas ke bawah gitu. Padahal masyarakat untuk memahamkan dalam waktu dekat istilah-istilah itu kan ya susah. Nah, jadi kayak gini ini cukup penting ya. Jadi
physical distancing itu ketika membayangkan kamu hutan ketemu orang yang diutangi gitu aja mudah ya. Nah ini ada lagi Corona kalau datang cuma nyakitin orang, cewek Indonesia juga bisa, virus sad boys. Nah, ini apa? Wah, sobat ambiar ini. Sobat ambiar. Jadi istilahnya bahasa yang digunakan itu bahasanya sobat ambiar. Corona kalau datang cuma nyakitin doang, cewek Indonesia juga bisa. Wah, ini gambar ini. Ini siapa ini? Ini siapa kan? Ini Hero siapa? Son Goku. Son Goku ya. Nah, Son Goku cuci tangan. Lalu gambarnya begini. Apa ini? Ingin meret tapi gak ingin ngundang, banyak tamu karena mahal. Ini kesempatan. Jadi bagi teman-teman yang pengen punya pasangan, udah pacaran lama, pengen segera nikah dengan biaya murah, ini saatnya segera nikah. Yang kemarin cowoknya alasannya belum ada uang, ini saatnya. Jadi nggak perlu sewa sound system. Kenapa? Karena kalau itu sewa sound system yang lainnya bisa digeruduk polisi. Ya, nanti kalau alasannya ini karena corona ya. Dan dia memang lagi nggak ada tuh gitu. Oke, kita lanjutkan. Ada yang suka bola? Ada yang suka bola? Nah, ini Liga Inggris. Liga Inggris. Liverpool ya. Liverpool kan. Maksudnya bukan kan? Ini Liverpool itu kan sudah lama nggak juara ya. Sekarang ini sedang di puncak klasmen sebenarnya. Tapi gara-gara corona. Jadi gara-gara corona maka ditunda. Jadi ya gini nih. Jadi mereka social distancing berjarak dengan pialanya. Punya selera umur juga ini. Jadi mohon maaf penggemar Liverpool, Anda harusnya menjadi juara saat ini karena memuncaki klasmen, tapi karena ada corona jadi tertunda. Nah, ini guyonannya serius sekali sih ya tentang kematian. Dia bilang bahwa jenazah COVID tidak mungkin menularkan virus kecuali jenayahnya batuk-batuk atau bersin. Ini kan guyonannya serius sekali. Kalau jenayah bersin-bersin itu ya nggak jenayah lagi, masih hidup kan malah menakutkan itu. Oke, gitu teman-teman. Kira-kira gitu ya. Meme yang beredar di Indonesia yang mengiringi virus corona. Jadi kita tetap harus bahagia, kita tetap boleh bercanda meskipun dalam keadaan waspada gitu ya. Kita tetap harus bahagia. Sampai ketemu di konten berikutnya. Terima kasih.